Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat bagi kita semua. Selamat sore dan selamat datang para peserta kelas Ngerti Digital pada sore hari ini. Terima kasih banyak sudah menyempatkan dirinya untuk hadir. Dan gimana kabarnya teman-teman semuanya yang hadir pada sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dimanapun Baik, kalian Kak. berada. Oke, sebelum saya memulai, saya ingin menyapa-nyapa terlebih dahulu teman-teman yang sudah hadir di kelas kita sore hari ini. Boleh diketik di kolom chatnya, namanya siapa, domisilinya di mana, boleh juga status kegiatannya sekarang lagi apa nih, sekolah kah, atau kuliah, atau sudah bekerja. Boleh ya diramein aja kolom chatnya agar kita bisa saling berkenalan dan saling membangun relasi, bahkan berkolaborasi. Oke, di sini sudah ada Kak Ucu dari Tambun. Wah, dan sudah ada Kak Siti Khoiriyah. Wah, ramai sekali ya. Boleh dilanjut teman-teman dan, sambil teman-teman, memperkenalkan dirinya, izinkan saya juga memperkenalkan diri. Saya Alaya Firizki, mendapatkan kehormatan untuk menjadi moderator, dan host pada sesi Kaizen Ngerti Digital pada sore hari ini, dengan tema strategi pembelajaran inovatif dengan gamifikasi kuisis. Oke, di sini sepertinya sudah ramai sekali di kolom chat kita. Sudah ada Kak Siti, Kak Wiwik dari Tambun Selatan. Wah, jauh juga. Ada Kak Enang Suryana dari SD Wangun Hajar 2. Wah, itu di mana tuh Kak SD Wangun Hajar? Oke, di sini ada Kak Sri Rahayu, ada Kak Slamet Mulyono. Halo teman-teman semuanya, selamat datang. Mohon maaf saya tidak bisa membacakan satu persatu, tapi teman-teman boleh silakan dilanjut untuk saling berkenalan satu sama lain. Sebelum kita memasuki inti acara kita pada sore hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan beberapa ruang yang dimiliki oleh Kaizen Room. Jadi, di Kaizen Room sendiri, kami memiliki 4 ruang. Yang pertama yaitu ada ruang usaha. Ruang ini hadir sebagai solusi untuk membantu para UMKM dari level pemula dengan rancangan strategi yang relevan dan mampu diimplementasikan secara tepat. Kemudian ada ruang kreasi. Ruang kreasi ini hadir untuk membantu teman-teman sekalian membangun karir sesuai situasi dan kebutuhan akan kecakapan digital. Kemudian ada ruang interaksi. Ruang ini sebagai solusi bagi teman-teman yang ingin memperdalam kemampuan komunikasinya teman-teman untuk meningkatkan karir teman-teman. Dan yang paling baru dari Kaizen Room yaitu ada ruang apresiasi. Ruang apresiasi ini sebagai upaya untuk menciptakan inklusivitas karena Kaizen Room percaya bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk membangun potensinya. Nah, itu dia beberapa ruang yang dimiliki oleh Kaizen Room. Lanjut, mengetahui program-program apa saja dari setiap ruang tadi saya sebutkan dengan mengakses link yang ada di bio Instagram Kaizen Room di @kaizenroom. Baik, supaya kelas kita berjalan dengan kondusif, saya akan membacakan tata tertib yang bisa teman-teman perhatikan selama acara berlangsung. Untuk yang pertama, teman-teman dimohon untuk mematikan mic atau dalam keadaan mute selama acara berlangsung sampai waktu dipersilahkan untuk open mic. Kemudian yang kedua, selama sesi berlangsung, teman-teman boleh mengajukan pertanyaan, boleh dicantumkan di kolom chatnya. Namun pertanyaan teman-teman akan kami bahas bersama-sama dalam sesi tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman juga boleh nih untuk dibuka kameranya, di-on-kan kameranya agar terlihat wajah-wajah cantik gantengnya di sore hari ini. Oke, baik. Itu tadi tata tertib selama kelas kita berlangsung. Kiranya kita semua dapat mematuhi tata tertib tersebut agar acara kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan baik. Oke, sebelum saya menyambut narasumber kita,
yang ingin dimunculkan oleh panitia? Boleh silakan tim panitia. Oke, udah di-spill tadi siapa pemateri kita pada sore hari ini. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan langsung memanggilkan Kak Dodi Yuniardi selaku guru dan Quizzes Super Trainer. Halo Kak Dodi, selamat sore. Halo Kak Alia, selamat Halo, sore. aku manggilnya Kak Dodi atau ada panggilan akrabnya? Kak boleh, kalau Bapak takutnya terlalu tua. Oke, kita kakak aja ya. Gimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat luar biasa dan senang sekali bisa mendapatkan ruang berbagi di Kaizen Room bersama rekan-rekan sekalian, baik dari guru, mahasiswa, dan UMKM semuanya. Ini banyak nih Kak yang join dari guru-guru, profesi guru, banyak yang menunggu pemaparan materi. Oke, nah berbicara dengan tema kita di sore hari ini mengenai strategi pembelajaran inovatif dengan gamifikasi quizzes, pastinya Kak Dodi sudah memiliki banyak pengalaman mengenai cara mengajar dong. Apalagi 2 tahun lalu ketika pandemi ya Kak, para guru-guru kan pasti muter otak nih untuk pembelajaran online biar nggak ngantuk siswanya, biar nggak ngebosenin. Dan salah satunya aplikasi ini ya Kak, aplikasi Quizzes ini yang mempermudahkan para guru-guru dalam menyampaikan materinya. Oke, tanpa berlama-lama lagi nih teman-teman semua pasti sudah penasaran. Saya persilahkan untuk Kak Dodi memaparkan materinya. Apakah sudah siap Kak? Ya, insya Allah siap. Waktu dan panggung virtualnya saya persilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua, rekan-rekan, kakak-kakak semua yang telah hadir di ruang Kaizen Room ini. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Izinkan saya Bapak Ibu untuk berbagi sedikit berkenan dengan quizzes sebagaimana hashtagnya itu ngerti digital, strategi pembelajaran inovatif dengan gamifikasi quizzes. Mohon izin saya berbagi layar dulu ya Bapak Ibu. Oke, bisa tolong dibantu Kak untuk yang Dodi dalam kurung 2 dijadikan co-host. Baik, tim panitia apakah bisa membantu? Baik, sambil menunggu saya bagikan dulu linknya ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa join untuk presentasi interaktif kita. Ya, silakan Bapak Ibu klik yang telah saya sharekan linknya. Nanti kita akan sama-sama untuk belajar berkenan dengan quizzes. Ya, Bapak Ibu silakan bisa diklik linknya, nanti akan join ke ruang yang akan kita sama-sama gunakan bersama. Baik. Sudah bisakah Bapak Ibu untuk klik linknya yang ada di chat? Ya, ini belum ada yang bergabung. Coba kita refresh sedikit. Oke, bisa. Oke, terima kasih Pak Eko Sunarto. Ya, kita sambil menunggu teman-teman yang lain yang belum bergabung. Linknya jangan lupa diklik. Nah, kita akan coba membahas sedikit tentang quizzes yang akan kita sama-sama melakukan presentasi interaktif. Oke, saya share lagi ya linknya Bapak Ibu supaya yang belum join bisa join dan bergabung.
Ya, masih proses. Oke, kita langsung mulai saja ya Bapak Ibu. Ya, mohon maaf terkendala sinyal sedikit. Oke. Ya. Oke, sudah ada 22 ya Bapak Ibu, kita mulai saja. Nah, ini adalah quizzes ya Bapak Ibu. Baik, kita akan next. Nah, apa sih itu quizzes? Nah, quizzes adalah sebelum kita membahas quizzes, saya ingin tahu dulu nih Bapak Ibu dari mana. Nah, untuk asal daerahnya, kemudian nah ini adalah judul kita ya Bapak Ibu, ngerti digital, strategi pembelajaran inovatif dengan gamifikasi quizzes yang diselenggarakan oleh Kaizen Room dan quizzes Super Trainer. Nah, kemudian selanjutnya saya mau tanya dulu nih Bapak Ibu, silakan boleh dijawab Bapak Ibu dari mana, kabupaten kotanya, apakah sebagian besar dari Jawa Barat, oke, Tangerang Selatan, Bekasi, Pak Endang, Pak Maulana Rangga, Tangerang, Malang, Ibu Pipi Gati, Niswatun, Bekasi, oke, terima kasih, Rahayu, Bekasi juga. Oke, ada yang dari Bogor, Pak Eko Sunarto, Jabar. Oke, terima kasih. Bu Wiwi juga Bekasi. Oh, ada Cikarang Pusat. Ya. Silakan Bapak Ibu, dari manakah Bapak Ibu berasal kotanya? Kerawang, Ibu Heni Rohima. Oh, ada dari Jogja, Universitas PGRI Yogyakarta. Oke, Jojor BR Gultam ya. Oke, Bu Anissa, terima kasih. Baik, silakan Bapak Ibu yang lainnya yang belum menjawab. Pak Nur Hasan, kemudian ada Indra, Pak, oh ini Kos Indra, kemudian ada Andrianti. Silakan. Oke, Tambun Selatan. Oh, ada dari NTB, luar biasa. Terima kasih, Bu. Bapak Ibu dari mana tadi? Dari NTB, Pak Slamet Mulyono. Oke, ya baik. Kita next ya Bapak Ibu. Saya ingin tahu juga nih Bapak Ibu sudah mengenal seberapa kenal sih dengan quizzes? Apakah sebelum kita mengenal yaitu Bapak Ibu sebagai seorang apa nih? Apakah sebagai seorang guru, mahasiswa, penggiat UMKM atau yang lainnya? Oke, terima kasih atas responnya. Oke, ya. Silakan Bapak Ibu boleh dipilih. Oke, terima kasih. Oke, siap. Selanjutnya nah, coba Bapak Ibu lihat ini gambar apa nih? Oh, sebelum melihat gambar, nah sudah sejauh mana Bapak Ibu mengenal quizzes? Apakah baru tahu, pernah mencoba atau menggunakan beberapa kali dan rutin menggunakannya? Nah, nanti saya boleh nih dari sini saya minta satu orang untuk
menyalakan mic-nya untuk berinteraksi. Ya, ada 22 dari 27 yang sudah masuk di link game. Oke, terima kasih. Oh, rutin menggunakannya. Siap. Sudah menggunakannya beberapa kali. Baik. Saya mau tanya dulu nih kepada oke, Kak Mupliha, mungkin bisa buka mic-nya, Kak? Kak Mupliha, halo? Halo Kak Mufliha, apa ada di room? Oh ini ada. Halo. Oke, bagaimana Kak Mupliha? Tadi pilihannya apa? Sebentar. Halo, Kak? Ya. Oke, mungkin. Ya, siap Pak. Terdengar Pak? Ya. Terdengar Kak? Suaranya sudah terdengar? Iya, terdengar. Alhamdulillah. Terdengar. Sudah Untuk sejauh mana nih Kak Mupliha menggunakan Quizizz? Alhamdulillah dari Quizizz ini banyak membantu saya dalam kegiatan pembelajaran, terutama dalam melakukan pretest. Nah, salah satunya tadi di PTS tadi saya melakukan Quizizz untuk penilaian tengah semester. Alhamdulillah antusias anak-anak sangat luar biasa. Seperti itu pengalaman. Oke, berarti sudah sering berarti ya menggunakannya? Sering. Dari penilaian harian juga saya suka menggunakan Quizizz. Alhamdulillah. Oke, terima kasih kamu pihak atas penyampaian tadi tanggapannya. Ya. Baik, kita ke selanjutnya. Ada pertanyaan apakah? Oke, boleh dilihat laptop dan HP-nya. Nah, ini Bapak Ibu yang biasa menemani anak-anaknya, mungkin ada yang masih ingat siapakah tokoh ini yang punya rambut satu di kepalanya? Apakah Upin atau Ipin? Ya, kira-kira siapa ini? Ya, saudara kembar. Oke, yang menjawab Upin ada 13, yang menjawab Ipin ada 7. Nah, kira-kira apa jawabannya? Jawabannya adalah ya Bapak Ibu. Nah, kita lihat siapa yang betul. Oke, oh Pak Indra Samsudin ya. Oke, baik. Nah, ada satu lagi Bapak Ibu, silakan. Nama makanan di samping adalah Bika Ambon. Berasal dari manakah makanan tersebut? Nah, apakah Jawa Barat, Ambon, Medan, atau Pontianak? Oke, kita lihat jawabannya, grafiknya. Oh, Jawa Barat 1, Ambon 3, Medan 16, Pontianak 0. Oke. Ya. Oke, keren, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu, walaupun namanya Bika Ambon, tapi asalnya dari Medan ya, bukan dari Ambon. Oke, masih Kak Indra ya, disusul Kak Niswatun dan Kak Nuriah. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah menjawab perkenalannya, kemudian sedikit pertanyaan-pertanyaan dari kami. Maka sekarang saatnya izinkan saya untuk menyampaikan tentang Quizizz ya Bapak Ibu. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dodi Yuniardi. Saya merupakan guru di Kabupaten Bekasi dan Quizizz Super Trainer juga tahun 2023 ini, di mana latar pendidikan saya yaitu S1 PGSD Universitas Terbuka, kemudian PPG Universitas Negeri Semarang. Kemudian saya juga sebagai penggiat dan aktivis dari Pandu Digital,
Relawan TIK Kabupaten Bekasi dan Komunitas Belajar ID Kabupaten Bekasi. Nah, oke, talking point-nya apa untuk hari ini? Pertama, Bapak Ibu akan memahami aplikasi Quizizz, kemudian mengetahui cara menggunakan Quizizz, memahami fitur-fitur yang ada di Quizizz, sampai dengan mengetahui potensi apa yang bisa digunakan dengan Quizizz. Nah, oke, selanjutnya saya ada sedikit video perkenalan tentang Quizizz ya Bapak Ibu. Apa itu Quizizz? Nah, baik dari video singkat ini nanti kita akan bisa mengerti sedikit banyak mengenai Quizizz ya Bapak Ibu. Bentar, kita refresh dulu. Oke, terima kasih kepada Bu Is Kurnia yang telah hadir ya. Dan Bapak Ibu semua yang telah join juga di room kami. Silakan Bapak Ibu masuk ke presentasi kami yang ada di chat Zoom. Karena kita sama-sama melihat apa itu sebetulnya Quizizz. Oke, bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, kami kirimkan lagi linknya ya. Nah, jadi di dalam presentasi Quizizz itu kita bisa memasukkan YouTube yang Bapak Ibu nanti bisa sampaikan kepada siswa-siswinya. Quizizz membantu guru menghemat waktu. Begini cara kerjanya. Pertama, buat quiz yang baru akan contohkan interaktif mulai Ya, jadi kuis itu sebuah interaktif ya Bapak Ibu. Jadi sebuah gamifikasi yang menggabungkan permainan ke dalam pembelajaran. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum pernah sama sekali mengenal Quizizz, maka melalui slide selanjutnya saya akan mencoba menyampaikan gambaran dari Quizizz itu sendiri. Jadi Quizizz adalah platform pendidikan yang memudahkan guru untuk membuat dan menyelenggarakan pelajaran dan kuis interaktif. Pembelajaran sinkron fokus dari Quizizz itu ada dua ya Bapak Ibu. Pertama berupa pembelajaran, berupa slide, kemudian yang kedua adalah kuis interaktif. Nah, yang berupa nanti akan kita coba bagaimana cara membuatnya sampai dengan Bapak Ibu mencobanya untuk kuisnya itu seperti apa. Nah, sudah banyak sekali yang dikemas di Quizizz itu, yang sekarang itu sampai dengan 30 juta kuis pelajaran yang siap digunakan dalam mata pelajaran apapun, ya, baik dari bahasa Indonesia, ya, sampai dengan bahasa Inggris dan sebagainya. Kemudian tersedia dalam mode permainan yang sangat beragam, update-nya sangat banyak sekali, kemudian dan bisa diintegrasikan ke dalam fitur-fitur LMS seperti Google Classroom dan psikologi dan sebagainya. Nah, berbicara Quizizz, maka kita akan berbicara siapa pendirinya. Nah, ini adalah pendiri dari Quizizz, yaitu Ankit dan Deepak yang mendirikan Quizizz pada tahun 2015. Mereka bukan orang Indonesia, Bapak Ibu, orang India. Namun pengembangannya sudah ke berbagai negara, di mana di Amerika merupakan negara yang banyak sekali menggunakan aplikasi Quizizz ini dan didukung oleh support system yang sangat luar biasa. Nah, kantor mereka ada dua, pertama di Bangalore dan Santa Monica, California. Baik, kita selanjutnya, nah ini adalah tim Quizizz Indonesia, di mana di sebelah kiri ini ada Mr. Umar Abdul Aziz, merupakan Growth Manager Quizizz Asia Tenggara, dan di sampingnya adalah Quizizz Supervisor Team ya. Di sini ada para trainer-trainer yang sangat luar biasa yang mensupport dalam pengaplikasian Quizizz di Indonesia. Nah, di sini juga ada coach saya ya, Coach Indra. Kemudian ada Ibu dan Bapak lain ya. Oke, kita
kita next. Nah, karena saya tinggal di Bekasi, maka ini adalah beberapa rekan saya, super trainer yang ada di Kabupaten Bekasi. Ada Bu Dian R. Sihotang ya dari Tambun Selatan, ada Pak Ludi R. Utomo dari Tambun Utara, Bu Eis dari Tambun Selatan, Bu Raden Nuni, dan Bu Asih dari Cikarang Barat. Nah, ini adalah beberapa super trainer yang tergabung dalam komunitas super trainer Kabupaten Bekasi. Baik, Quizzes itu bukan hanya sebuah kuis ya Bapak Ibu, melainkan suatu hal yang lebih. Quizzes adalah asesmen, alat penilaian, petunjuk, latihan yang dapat memotivasi siswa memahami suatu hal lebih mendalam. Nah, ini adalah dokumentasi beberapa peserta pelatihan yang sempat kami kumpulkan dalam berbagai event dan kegiatan. Nah, impact-nya terdapat 75 juta user aktif setiap bulannya, kemudian 50 juta pertanyaan per hari yang dihasilkan oleh yang dijawab oleh seluruh siswa di seluruh dunia. Sampai dengan 30 juta guru membuat soal atau aktivitas baik itu pelajaran maupun hal lainnya di Quizzes ini. Mengapa guru-guru memakai Quizzes? Pertama itu memotivasi siswa karena bentuknya itu gamifikasi. Jadi dia tidak monoton hanya soal, tapi ada permainan, kemudian tampilannya sangat berwarna, kemudian menghemat waktu dalam guru menyelenggarakan penilaian. Kenapa? Karena dengan gamifikasi Quizzes ini penilaian akan dibuat seotomatis mungkin ya, dari mulai pilihan ganda kompleks, isian. Nah, esai juga itu bisa dinilai, tapi itu butuh penambahan sedikit pengkoreksian dari penyelenggaranya. Tapi untuk pilihan ganda, kemudian yang lainnya sebagainya itu bisa diotomatisasi sehingga menghemat waktu guru. Kemudian membantu siswa untuk mencapai pembelajaran yang sempurna, dalam arti ketika mereka belum mencapai KKM itu ada nanti menunya untuk mereka dapat mengulang terus materinya hingga mereka betul-betul paham. Oke. Selanjutnya bahwasannya kuis itu enaknya bisa dimainkan di mana saja, kapan saja dengan berbagai mode. Jadi tidak mesti siswanya itu hadir di kelas kita, bertatap muka dengan kita, tapi ketika siswanya itu ada di rumah, ada di berbagai kegiatan, itu Quizzes memfasilitasinya. Sampai dengan siswanya tidak mempunyai gawai pun, sekarang Quizzes sudah memberikan sebuah keleluasaan untuk bisa menyelenggarakan kuis. Sehingga anak-anak dapat menikmati kuis yang seru, tapi mereka terhalang oleh gadget misalnya seperti itu. Nah, guru dan siswa juga dapat mengoperasikannya di berbagai alat, mulai dari PC, laptop, tablet, HP, ya itu bisa, ya. Kemudian mainkan kuis atau presentasi interaktif dengan berbagai mode soal, mulai dari isian, esai, pilihan ganda, survei, kemudian sampai dengan perekaman video, suara atau tangkapan layar itu bisa dilakukan melalui Quizzes. Nah, baik Bapak Ibu, nanti akan kita coba praktekkan, tapi saya sedikit penjelasannya. Nah, ini adalah tata cara kita untuk bisa mencari Quizzes ya. Jadi bisa Bapak Ibu berkunjung ke Google, nanti ketikkan Quizzes dengan Z-nya 2 ya, QUIZIZZ. Nah, itu nanti Bapak Ibu searching, nanti akan tampil halaman Quizzes. Nah, untuk membuat akunnya sendiri tidak lama ya Bapak Ibu, cukup waktu sekitar 30 detik sampai dengan 1 menit. Ketika Bapak Ibu sudah memiliki akun Gmail ataupun sudah memiliki email, baik Yahoo dan sebagainya, itu bisa membuat akun Quizzes. Selanjutnya adalah berkenaan dengan nah ini Bapak Ibu tidak perlu pusing-pusing, wah berarti kalau gitu kalau kita membuat Quizzes berarti kita harus memberikan soalnya dari kita nih. Kalau bagi Bapak Ibu yang ingin mencobanya pertama kali, saran kami adalah coba kuis yang sudah disediakan oleh publik. Dan publik ini adalah kuis yang sudah di-create oleh guru-guru yang lain. Bapak Ibu bisa gunakan dengan legal untuk dapat mencobanya kepada siswa-siswinya sesuai dengan topik bahasan yang sedang Bapak Ibu
sampaikan. Nah, ketika Bapak Ibu sudah bisa, kemudian mau mencobanya sendiri, quizzes juga bisa dilaksanakan dengan kita meng-create sendiri. Nah, tapi bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mencoba dan ingin mencoba quiz, silakan nikmati kuis yang sudah disediakan oleh platform Quizizz ini. Nah, kemudian kenapa sih disebut gamifikasi? Nah, karena dia itu membuat sebuah interaksi, baik berupa, sebentar ya, kita next lagi ke slide-nya, baik berupa nama, kemudian ada papan peringkat, kemudian ada memes, ada klasmen langsung, power ups, dan redemption question. Jadi inilah hal-hal yang kenapa quiz itu sangat dinikmati dan menarik oleh anak-anak. Karena namanya anak-anak, dia masih berhubungan dengan permainan, dia suka akan suara-suara, kemudian dia ketika mendapatkan sebuah power ups atau kekuatan itu bisa menggunakannya, ya. Kemudian mereka juga jiwa kompetisinya tersalurkan karena melihat klasemen, ya. Oh, ternyata saya tidak mau kalah nih dengan si A, si B. Nah, itu kita bisa memotivasi diri dari seorang siswa tersebut. Nah, ini adalah bentukan dari contoh klasemen ya Bapak Ibu yang real tayangkan kepada guru maupun siswa-siswinya ketika mereka menjawab soal-soal di quizzes. Nah, kalau untuk selanjutnya ini adalah beberapa themes ya yang berkenaan dengan musik di quizzes ya. Ada berbagai macam ya. Ada 4 kalau untuk yang akun basic. Nah, baik, selanjutnya, nah ini adalah yang sangat luar biasa ya Bapak Ibu, berkenaan dengan report atau hasil. Bagi seorang guru, hasil dari nilai siswa itu sangat berarti. Mengapa? Karena akan digunakan sebagai penilaian individu siswa tersebut. Nah, quizzes memfasilitasinya dengan berbagai macam, mulai dari web yang bisa dilihat langsung, kemudian bisa dicetak melalui tombol berbentuk printer yang nantinya akan berbentuk PDF, atau bisa di-download dengan nanti formatnya adalah Excel atau spreadsheet. Nah, ini adalah beberapa kategori report yang diberikan oleh quizzes dan sangat memadai jika digunakan untuk Bapak Ibu dalam menilai, mengumpulkan hasil yang telah diselesaikan oleh siswa-siswi. Nah, ini adalah bentukannya ya, ada real time, ada download melalui Excel, kemudian ini bentuknya PDF. Oke, next selanjutnya. Nah, ini Bapak Ibu, berkenaan dengan, jadi kalau Bapak Ibu nanti sudah mencoba quizzes, kemudian ada reportnya, itu ada beberapa angka yang keluar. Ya, pertama ini ada yang bentuknya seperti ini, ya, ada yang lingkaran, kemudian ada angkanya, persen. Nah, ini namanya akurasi, di mana ini adalah jumlah betul dibagi dengan total keseluruhan soal. Nah, kalau akurasi, nah ini ada sampingnya itu ada poin. Jadi Bapak Ibu bagi yang menyelenggarakan quizzes, ada isian, ada esai, kemudian ada pilihan ganda, Bapak Ibu juga bisa memberikan poin yang berbeda di setiap soalnya. Ketika esai, Bapak Ibu poinnya adalah 3 bobotnya, isian 2, dan pilihan ganda 1. Nah, itu akan nanti bisa terekap sesuai dengan bobot nilai yang Bapak Ibu berikan. Nah, kalau skor ini adalah berkenaan dengan kecepatan dari siswa-siswi menjawab. Ketika semakin cepat dari siswa-siswi menjawab, maka skornya akan semakin tinggi. Nah, ini mempengaruhi peringkat mereka di papan peringkat. Nah, oke, selanjutnya adalah selain dari menyelenggarakan quizzes, di quizzes, kita juga bisa menjalankan namanya presentasi interaktif, termasuk yang Bapak Ibu sedang saksikan bersama di layar kaca Bapak Ibu ya, monitor. Ini adalah bentukan dari presentasi interaktif yang bisa dimasukkan dari berbagai sumber, dari Wordwall, Google Slide, Canva, Padlet, Wikipedia, PowerPoint, ada yang bentuknya audio, video, teks. Nah, itu bisa kita masukkan ke dalam presentasi interaktif quizzes. Nah,
Quizzes sendiri mendukung juga dalam pemenuhan LMS ya, baik itu Google Classroom, kemudian Psikologi, Canvas. Nah, ini kita bisa diintegrasikan. Nah, ini adalah beberapa hal yang baru ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah setelah pandemi, Quizzes terus merenovasi dengan fitur baru. Tujuannya pertama memudahkan guru, membuat siswa semakin senang dalam belajar. Apa saja itu? Ada teleportasi, kemudian menjodohkan, respon matematika, kemudian ada jadi bagi Bapak Ibu yang sudah punya soal di Google Form itu bisa di-upload di Quizzes sehingga menjadi soal. Nah, dan yang terakhir ini ada juga mode kertas yang sangat sangat membuat tertarik banyak guru karena tidak mengharuskan siswa menggunakan gadget. Nah, ini adalah fakta menariknya adalah jutaan guru menyukai Quizzes karena ada banyak kemudahan dalam memilih atau membuat quiz. Cari dan gunakan kuis yang telah dibuat guru, salin dan modifikasi soal guru lain, impor soal dari Google Form, teleportasi pertanyaan guru lain, impor dari Excel, buat soal sesuai dengan kebutuhan secara manual. Jadi sangat beragam dan bisa digunakan oleh siapa saja dan sangat sangat friendly ya, sangat bersahabat sekali untuk aplikasi ini digunakan. Nah, ini adalah mode kertas ya Bapak Ibu. Satu hal yang pengembangan Quizzes yang sangat cukup menarik perhatian guru-guru sekalian. Jadi siswa-siswi diberikan kemudahan untuk dapat menggunakan Quizzes tanpa menggunakan gadget. Nah, bagi teman-teman yang biasanya punya masalah di rekan-rekan yang tidak bisa siswa-siswinya membawa, ini bisa solusinya. Nah, namun dengan catatan kita masih terus dalam tahap pengembangan sehingga beberapa handphone ini masih dalam tahap scan-nya masih belum bisa ya, tapi sebagian besar itu sudah bisa digunakan di perangkat handphone Bapak Ibu sekalian. Oke Bapak Ibu, itu adalah akhir dari presentasi saya. Nah, bagi Bapak Ibu yang nanti punya waktu kesempatan mau join di kegiatan kita juga ada POT-nya yang akan kita laksanakan esok hari. Nah, ini ya. Nanti bisa Bapak Ibu penilaian secara langsung. belajar. Kamu juga akan tahu. Baik. Oke, saya hentikan dan saya akan izin untuk mendemonstrasikan ya Bapak Ibu bagaimana penggunaan Quizzes-nya. Oke, kita dimulai dari halaman awal ya. Saya izin berbagi lagi berkenaan dengan Oke, kita mulai dari halaman Google ya Bapak Ibu. Nah, ini saya matikan dulu ya. Saya keluar dulu dari akun saya. Oke. Nah, di halaman Google Bapak Ibu tinggal cukup ketikkan Quizzes ya. Nah, ketika sudah diketikkan Quizzes, maka Bapak Ibu akan tampil beberapa pilihan. Nah, pilih saja yang paling atas, Quizzes yang Z-nya 2 ya, diklik. Kemudian nanti akan tampil halaman seperti ini. Nah, ini adalah halaman ketika Bapak Ibu belum memiliki akun di Quizzes. Nah, bagaimana caranya? Bapak Ibu cukup dengan login ya di sebelah kanan ataupun bisa di ini sign up for free ya. Jadi untuk pembuatan akunnya ini gratis ya Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu diklik misalnya kalau sudah punya akun menjadi login, kalau misalnya belum punya berarti daftar. Nah, karena saya akan mencoba baru, maka saya kliknya adalah daftar. Ketika Bapak Ibu diklik daftar, maka halamannya akan berubah ya menjadi halaman permintaan untuk halaman pendaftaran baik sebagai seorang guru ataupun yang lain sebagainya. Oke, kita tunggu ya Bapak Ibu. Adanya di sebelah kanan atas, itu ada kata daftar, silakan diklik, maka nanti akan muncul, nah, sebentar. Oke, masih
muter. Bagi Bapak Ibu yang belum punya akun Quizizz, boleh sekalian dicoba ya Bapak Ibu untuk sama-sama mencobanya di laptop Bapak Ibu. Ya. Oke, coba kita ulang lagi. Yang baru. Ya, kembali ke halaman Quizizz. Kemudian kita klik daftar. Yang ada di pojok sebelah kanan Bapak Ibu, ya, atau daftar sebagai guru gratis, ya. Oke, bagi Bapak Ibu yang punya pertanyaan sambil menunggu, boleh nanti diketikkan di kolom pertanyaan ataupun berbicara langsung, nanti silakan. Nah, ini adalah tampilan ketika Bapak Ibu baru pertama kali membuat akun di Quizizz. Nah, nanti ada beberapa pilihan, Bapak Ibu jangan sampai salah pilih, ya. Bapak Ibu memilihnya adalah sebagai seorang guru. Karena nanti ketika Bapak Ibu pilihannya adalah sebagai murid atau siswa, itu akan berbeda ketika Bapak Ibu menyelenggarakan sebuah kuis di Quizizz. Jadi nanti ada beberapa menu yang hilang. Nah, ini adalah tampilannya Bapak Ibu. Jadi selamat datang di Quizizz. Bapak Ibu silakan mau melanjutkannya dengan apa? Dengan Google, Microsoft, atau Facebook. Nah, bisa juga dengan ketikan email Bapak Ibu. Nah, karena saya ada akun Google yang belum terpaut ke Quizizz, maka saya coba continue with Google paling atas. Oke. Kemudian nanti akan ditampilkan akun-akun Google-nya Bapak Ibu. Silakan pilih mana yang akan dijadikan sebagai email untuk akun Quizizz. Nah, ini saya ada akun uji coba. Saya klik. Nah, maka Bapak Ibu akan masuk ke dalam beberapa pilihan nantinya. Proses pendaftaran adalah proses yang perlu hati-hati, ya, supaya Bapak Ibu tidak salah dalam melangkah selanjutnya. Nah, ini di mana Bapak Ibu menggunakan Quizizz, apakah di sekolah, di tempat kerja, atau sebagai personal. Nah, karena kita sebagian besar sini adalah guru, maka silakan di sebelah kirinya, ya. Oke, oh ternyata ini ya. Saya bagikan lagi ya Bapak Ibu. Nah, ini ya tampilannya. Nah, silakan pilih sekolah, kemudian pilih sebagai guru, ya. Jangan pilih sebagai siswa, sebagai guru yang ada di tengah ini. Nah, nanti akan tampil halaman Quizizz. Nah, ketika Bapak Ibu sudah tampil seperti ini, maka sudah jadi akun Bapak Ibu, ya. Jadi tidak perlu cukup waktu, hanya beberapa detik saja, asalkan dengan catatan sinyalnya lancar. Nah, ini adalah sebelum kita ke tanya jawab, ini adalah cara Bapak Ibu bagaimana misalnya Bapak Ibu belum punya sama sekali kuis di Quizizz. Nah, sementara Bapak Ibu mau mencobanya, Bapak Ibu silakan di paling atas ini ada
searching ya, tanda searching. Nah, ini tinggal diklik saja. Kemudian Bapak Ibu mau cari apa nih tema yang akan Bapak Ibu coba untuk kuisnya. Misalnya sekarang saya sedang belajar tata surya. Tata surya kelas berapa? Oh, kelas 6 SD. Maka saya ketikkan tata surya 6 SD. Kemudian pilih enter, maka nanti akan tampil beberapa pilihan quizzes di quizzes yang telah dibuat oleh beberapa guru. Nah, ini ada dari Ibu Maria Toma, kemudian ada dari ada dari mana nih? Dari Tommy Jan ya. Nah, ketika Bapak Ibu sudah ketemu, oh saya mau coba nih pakai yang dari ini nih Maria Toma, maka Ibu Bapak tinggal bisa save, bisa play. Kalau save Bapak Ibu, maka di sini adalah membuat koleksi ya. Koleksinya apa? Misalnya uji coba. Oke. Dan masuk ke dalam folder Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu klik play, maka bisa ada dua ya, ada beberapa, ada menggunakan langsung, kemudian ada pekerjaan rumah, ada preview. Nah, ini silakan ya Bapak pilih. Kalau misalnya Bapak Ibu mau anak-anaknya bawa gadget, kemudian mau langsung saat itu juga bisa diklik start live quizzes. Tapi kalau misalnya mau buat pekerjaan rumah, itu pilihnya yang pilihan kedua ya. Nah, kita coba, misalnya kita klik menggunakan langsung. Nah, nanti ada pilihannya, ada tim, ada klasik, ada tes. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mau coba yang klasik, itu bisa nanti silakan diatur rules-nya sehingga sampai dengan sudah selesai semua, Bapak Ibu tinggal pilih continue. Nah, ketika sudah tampil link atau kodenya, tinggal bagikan saja kode itu kepada siswa-siswi Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu silakan meminta siswa-siswi untuk memasukkan kode gamenya yang ini nih 447695 ke dalam perangkat yang mereka miliki. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan berkenaan dengan quizzes ya. Sebelum saya melangkah pertanyaan, apakah masih ada waktu untuk mencoba quizzesnya, Kak Alia? Mungkin ada 5 menit sampai 10 menit kali ya, boleh Kak dicoba? Oke, baik. Saya izin mencoba. Bagi Bapak Ibu yang mungkin belum sama sekali pernah mencoba quizzes, saya ada sedikit pertanyaan ya berkenaan dengan quiz, dengan modenya adalah mode langsung. Sebentar, saya masuk ke akun saya dulu. Nah, kalau Bapak Ibu sudah masuk ke akun yang sudah ada akun quizesnya, maka tampilannya akan sedikit berbeda kalau misalnya sudah memiliki halaman perpustakaan ya. Nah, ini adalah oke. Baik, ada 20 soal, Bapak Ibu silakan dijawab nanti soal-soalnya. Kemudian silakan dinikmati. Kita juga akan tampilkan papan peringkat, sehingga Bapak Ibu tahu siapa peringkat pertama, kedua, dan ketiga. Oke, misalnya saya jadi seorang guru. Oke, anak-anak, Bapak sudah ada quiz di quizzes. Silakan anak-anak bisa join dengan memasukkan kodenya, ataupun anak-anak bisa silakan
buka link, misalnya ada grupnya, ya silahkan diklik linknya. Nanti kita akan bersama-sama melaksanakan kuis ya. Silakan. Di sini sudah ada yang bergabung, Maulana Rangga Ar-Rasyid. Ya, terima kasih. Silakan yang lainnya bisa diklik linknya ataupun masukkan kodenya. Kodenya adalah 288209. Ada Mupliha, ada Heni Rohima, Wiwi, silakan. Umam, Dieri Ratnasungsi, Endang Suryana, oke, Sujana. Nah, silakan. Kita minimal ada 10 teman yang sudah bergabung. Kita akan mulai. Ya, oke, sudah ada. Oke, kita mulai ya. Ya, silakan disimak baik-baik pertanyaannya. Oke, kita lihat siapakah yang di posisi pertama, kedua, ketiga. Oh, oke, Pak Endang Suryana, Jajar, Begul Tom, oke, Wiwi, Dika, Heti, ya. Akan, Maulana Rangga Rosyid, Oyim, ya. Saling susul menyusul. Ada Kak Ari, Kak Endang, Kak Dika. Nah, yang salah, ayo tetap semangat. Oke, di sini ada Maulana Rangga, ada Kak Oyim, Kak Heni, Kak Jojor. Oh, Kak Yeni di posisi pertama, menggeser Kak Maulana. Oke, silakan Bapak Ibu. Pertanyaannya sederhana-sederhana ya, tidak sulit-sulit. Ini juga kami ambil dari beberapa pertanyaan pelatihan yang pernah kami ikuti. Masih cuma satu, coba di next, Kak Jojor. Yang lainnya bagaimana? Apakah berganti pertanyaannya? Oke, nggak bisa next. Oke. Oke, berarti tadi settingannya hanya satu ya Bapak Ibu. Karena waktunya memang sudah terbatas ya. Cuman muncul satu pertanyaan Pak. Ya, tadi karena memang saya pilihnya hanya satu karena ini hanya uji coba ya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu nanti pilihnya lebih daripada satu, pertanyaannya itu bisa digunakan. Tapi karena kita sudah mau pukul 5, batas waktunya adalah pukul 5, maka saya hentikan, akhiri, di mana yang tercepat dari Bapak Ibu itu adalah Kak Yeni, terus ada Kak Maulana. Nah, ini adalah papan peringkatnya ya, Kak Yeni, Kak Maulana, dan Kak Oyim. Terima kasih Bapak Ibu untuk yang sudah berkenan menyimak ya dan mencoba berkenan dengan aplikasi Quizizz. Saya kembalikan kepada Kak Alia. Silakan Kak. Oke, terima kasih Kak Dodi. Tadi selamat ya Kak Yeni, Kak Maulana, dan Kak Oyim. Terima kasih Kak Dodi atas penyampaian materinya yang luar biasa banget. Ini Bapak, Ibu, dan teman-teman para guru-guru ini pasti sangat terbantu dengan aplikasi Quizizz ini dari adanya tadi fitur-fitur Quizizz dan tahap-tahap membuat akun Quizizz-nya. Oke, di sini sudah banyak pertanyaan nih Kak Dodi. Mungkin kita langsung saja ke sesi tanya jawab. Oke, di sini ada pertanyaan yang ada 2 orang yang menanyakan tentang ini. Dari Kak Sri Rahayu dan Kak Maulana Rangga. Kak izin bertanya, apakah pembuatan presentasi sama dan membuat Quizizz? Mungkin dilihat tadi Kak Dodi presentasinya dari Quizizz kali ya. Jadi
Ya, mohon jawabannya Kak Dodi, apakah sama pembuatan presentasi dengan membuat kuis? Ya, sebetulnya sama saja ya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sudah masuk di kuis, ya misalnya di sini nih, di sini ada halaman quizzes misalnya. Ketika Bapak Ibu mau buat presentasi, itu tinggal pilihan saja. Buatnya itu Bapak Ibu mau buat apa. Jadi di sebelah kiri ini kan ada tanda buat, klik. Nanti akan tampil dua, ada membuat quiz, ada membuat presentasi interaktif. Nah, kalau Bapak Ibu mau buat yang presentasi interaktif, maka Bapak Ibu tinggal pilih yang bawah. Nah, nanti akan tampilan halamannya seperti ini. Nah, silakan. Apakah mau Bapak Ibu dari import dari slide dari Google Drive, ataukah mau slide baru, ini silakan dipilih ya. Nah, ketika Bapak Ibu memilihnya, tinggal tambahkan judul, nanti bisa di create oleh Bapak Ibu sendiri. Ya, seperti itu Kak Alia. Oke, terima kasih. Semoga penjelasan dari Kak Dodi dan pertanyaan dari Kak Sri dan Kak Maulana tadi terjawab ya mengenai presentasinya. Oke, di sini sudah ada yang raise hand. Mungkin Kak Ucu ingin bertanya langsung. Mungkin bisa di open mic. Oke, terima kasih. Dengeran suaranya? Sudah Ya, terdengar Kak? kedengaran Kak Ucu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak Alaya, Kak Pak Dodi ya. Belum pernah tatap muka kita nih Kak Dodi. Saya pengen langsung tanya biar ada komunikasi dari tadi, nonton aja gitu. Saya sih masalah pendaftaran karena kita kan sebagai yang guru khusus ya. Kita kan sebagai guru punya akun belajar ID Kak Dodi. Mungkin apakah ada perbedaan dari menunya Quizzes ketika kita mendaftar menggunakan akun belajar ID atau akun Google biasa? Itu aja. Atau misalkan ada tertaut dengan akun-akun yang lain yang berkaitan dengan programnya Kementerian Pendidikan. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin Kak Dodi boleh langsung dijawab. Baik, Kak Ucu, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk perbedaan, apakah ada bedanya antara akun belajar ID yang dimiliki oleh Bapak Ibu guru dari kementerian dengan akun Google atau Yahoo, itu tidak ada perbedaannya Bapak Ibu untuk di Quizzes. Jadi untuk Bapak Ibu yang mau menikmati super, jadi kan di Quizzes itu nanti ada dua tipe, ada tipe basic yang Bapak Ibu sebenarnya bisa juga menggunakan Quizzes dengan meng-create quiznya. Tapi ketika Bapak Ibu mau coba untuk explore yang lebih mendalam dengan berbagai macam soal, kemudian menampilkan video, itu Bapak Ibu harus akunnya super. Itu ada beberapa cara. Yang pertama, Bapak Ibu bisa membagikan link ke rekan temannya untuk mengajak mereka memakai Quizzes. Nanti sama-sama Bapak Ibu dapat akun 1 bulan. Atau Bapak Ibu bisa mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh super trainer atau school trainer. Nah, ketika Bapak Ibu mengikuti kegiatan tersebut, itu nanti ada 2 bulan. Kalau Bapak Ibu mengikuti TOT-nya super trainer, itu ada akun 4 bulan gratis. Nah, kalau Bapak Ibu menjadi super trainer seperti kami, itu ada gratis akun selama 1 tahun. Nah, itu silakan Bapak Ibu bagaimana mau menikmati menggunakan Quizzes-nya. Apakah cukup di basic, tidak masalah, bisa ya. Apakah Bapak Ibu mau meningkatkan ke akun super, silakan dengan berbagai cara yang telah tadi saya sampaikan. Oke, terima kasih Pak Dodi, Kak Alaya. Oke, semoga cukup jelas ya penjabaran jawaban dari Kak Dodi, Kak Ucu. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, Kak Dodi, di sini ada dari Sohibul Umam, ingin bertanya, apakah untuk kurikulum di Quizzes dapat selalu terupdate sesuai yang dibuat pemerintah? Oke, boleh dijawab Kak Dodi? Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya dari Kak siapa tadi? Sohibul Umam. Oh ya, Sohibul Bunga. Ya, untuk saat ini kita memang sedang menerapkan implementasi kurikulum Merdeka. Nah, sebagaimana yang dicanangkan oleh pemerintah, itu memang sangat terkait sekali dengan apa yang sedang disajikan oleh Quizzes dan beberapa platform lain.
Nah, saya izin share screen nih. Kita pernah ada membuat slide ya dari rekan-rekan tim bahwasannya keterkaitan antara kuisis dan IKM. Nah, jadi apa keterkaitannya itu ada beberapa. Yang pertama adalah, sebentar, saya bagikan. Oke. IKM itu kurang lebihnya adalah, salah satunya adalah kita harus melihat dari siswa-siswinya ya, bagaimana karakteristik dan sebagainya. Nah, ini saya coba. Nah, jadi untuk ini kuisis dengan kurikulum merdeka. Nah, itu kita bisa menerapkannya di penilaian sumatifnya, formatifnya, itu bisa kita gunakan untuk di kuisis berdampingan dengan IKM ya. Tipe soalnya itu kita sangat beragam. Nah, kemudian ada video dan audio juga. Selain itu kita juga bisa dengan menggunakan e-modul, materi aja dengan presentasi interaktif. Itu bisa saling keterkaitan antara kuisis dan IKM. Selanjutnya ada juga, nah ini kuisis dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kita bisa menilai dengan kesiapan belajarnya, bagaimana siswa-siswi, kemudian minat muridnya, kecenderungannya di mana, sampai dengan profil belajar murid, apakah audio, kemudian kinestetik, ataupun kemudian visual. Nah, ini bisa kita gunakan kuisis sebagai awalan untuk melihat gaya belajar siswa. Ya, mungkin itu Kak. Nanti kalau ini dari teman-teman mau, kita bagikan juga, silakan linknya ya, untuk bisa dilihat-lihat kembali. Ya. Oke, terima kasih Kak Dodi atas penjabaran jawabannya. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Kak Dodi. Ya. Oke, Ya, silakan. ada dari Pak Eko Sunarto dari SMK Dewantara Cibinong Bogor. Di sini dia izin bertanya terkait persyaratan untuk mendapatkan sertifikat untuk poin 1 dan 2. Kebetulan saya belum mempergunakan media sosial Instagram. Apakah ada persyaratan lainnya yang bisa diakomodir untuk mendapatkan sertifikat? Oke, mungkin lebih jelasnya boleh di open mic aja, Kak Eko, kalau ingin penjabaran lebih lanjut. Oke, Kak Eko Silakan, boleh. Pak Eko. Assalamualaikum Bapak Ibu. Ya. Bu Alia, Pak Dodi, terima kasih sebelumnya Pak. Ini izin bertanya Pak, terkait ini terkait sertifikat. Halo. Ya, silakan Pak Eko. Terkait sertifikat Bapak Ibu, kebetulan memang jujur saya belum mempergunakan media sosial Instagram. Karena memang kan kalau persyaratan, dilihat dari persyaratan untuk mendapatkan sertifikat adalah yang pertama memang sudah punya media sosial Instagram ya Bapak Ibu. Gimana Pak kalau misalnya belum punya ataupun belum menggunakan Instagram, apakah memang ada persyaratan lain yang bisa kami tempuh untuk mendapatkan sertifikat? Terima kasih Pak Dodi, Ibu Alia atas penjelasannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini sepertinya yang bisa menjawab tim ya dari Kaizen Room, karena yang akan mengeluarkan sertifikat adalah dari tim Kaizen Room. Mungkin dari Kak Alia atau teman-teman ada yang bisa menyampaikan, mangga, karena berkaitan dengan sertifikat kegiatan ya yang hari ini ya, ngerti digital. Oke, baik. Mungkin sertifikat kegiatan hari ini bisa di-download setelah mengisi absensi ataupun nanti mendapat email ya. Oke, mungkin pertanyaannya sudah terjawab dan kita sudah di ujung acara. Terima kasih Kak Dodi atas penyampaian materinya yang luar biasa. Mohon maaf teman-teman, saya belum bisa membacakan semua pertanyaannya. Mungkin teman-teman jika masih penasaran dengan pertanyaannya, Kak Dodi bisa menjawab melalui DM Instagram mungkin ya Kak Dodi, boleh? Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Tidak terasa kita sudah kurang lebih 1 jam, mungkin lebih, bersama di kelas Ngerti Digital pada sore hari ini. Dan di kolom chat, tim panitia sudah membagikan form absensi. Teman-teman boleh sambil mengisi
jika ada kendala ataupun kesulitan dalam mengisi link tersebut, boleh menghubungi tim panitia di kolom chat. Oke, baik. Saya akan memberi sedikit poin-poin rangkuman atas penjelasan dari Kak Dodi yang tadi bagaimana sudah dijelaskan tata cara membuat akun di Quizizz dan fitur-fitur yang membuat siswa-siswi lebih bersemangat dalam mengerjakan soal-soal di Quizizz tadi yang ada power up, terus papan ranking, terus ada meme juga, dan untuk nilai-nilai yang bisa Bapak Ibu terima dari hasil kuis itu bisa berupa poin PPT, mohon maaf, PDF ataupun dari Excel. Mungkin cukup sekian rangkuman dari saya. Tidak terasa kita sudah hampir dan Bapak Ibu bisa dengan menghubungi admin Kaizen Room ataupun bisa men-DM Instagram Kaizen Room di @kaizenroom karena kami berharap kita bisa memberikan dampak seluas-luasnya bagi masyarakat. Oke, untuk mengakhiri acara kita pada hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu dan teman-teman semuanya untuk sesi dokumentasi. Kita akan foto-foto bersama narasumber untuk meninggalkan jejak digital yang positif. Oke, boleh di-on-kan kameranya, teman-teman sekalian, Bapak Ibu, boleh dinyalakan kameranya untuk kita sesi foto bersama. Ini sesi paling penting ya, biasanya kalau di webinar-webinar ini yang paling ditunggu-tunggu sesi foto-foto. Oke, boleh ada lagi yang mau on cam? Ayo, atau dandan dulu, pakai lipstick dulu juga nggak apa-apa. Oke, tim panitia sudah siap? Oke, kita foto 3 kali ya. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, bergaya juga nggak apa-apa. 1, 2, 3. Dan yang terakhir, 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Semuanya keren-keren banget. Boleh ya teman-teman mengupload kegiatan kita hari ini di sosial media dan jangan lupa di tag Instagram Kaizen Room ataupun Instagram Kak Dodi. Instagram saya juga boleh. Dan terima kasih banyak teman-teman sekalian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kak Dodi yang sudah hadir dalam mengikuti kelas Kaizen Ngerti Digital pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan Kak Dodi dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekaligus saya meminta maaf jika ada ucapan maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Saya Alaya Firizki Juniarto, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi Om. Sampai jumpa teman-teman di sesi berikutnya. Terima kasih. Sama-sama. Oh, but I'm so tired looking for a cat.